Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Cendekiawan Muda Channel. Sahabat cendekia, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Sebelum kita lanjutkan, tekan lebih dulu subscribe dan aktifkan loncengnya, serta like and comment untuk memajukan Cendekiawan Muda Channel menjadi lebih baik lagi. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Materi, gambar iklan, persatuan dan kesatuan, kegiatan ekonomi masyarakat. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya. Isinya lagunya bagus." Lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" Jawab Lani. "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia." Jawab Dayu. "Kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu iklan favoritmu." Puji Lani kepada Dayu. Itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu. Kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan media elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi, 2 dimensi atau 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Ayo mengamati. Perhatikan contoh iklan televisi berikut. Perhatikan iklan dari segi bahasanya. Coba kita lihat iklan yang pertama. Segar nyatanya memang menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi khalayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Contoh iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Kamu tentu pernah melihat iklan mie instan. Iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut bernyanyi jika lagunya menarik dan musiknya energik. Khalayak pun tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu mengubah selera makanan khalayak. Setelah tergugah, khalayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Berdasarkan kedua contoh iklan televisi di atas, dapat kita pahami adanya beberapa bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Beberapa ciri iklan yang dimasuk sebagai berikut. Mari kita simak bahasa dan pilihan kata pada penulisan iklan. Yang pertama,
Pilihan kata yang digunakan harus tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Kamu telah mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sekarang, perhatikan iklan elektronik dan identifikasilah ciri-ciri bahasa yang menarik perhatian khalayak pada iklan tersebut. Tuliskan secara detail hasil identifikasimu dan presentasikan hasil tugasmu di depan kelas, serta kirimkan kepada guru kelasmu. Yang pertama, produk yang diiklankan, ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan. Begitupun dengan nomor 2 dan nomor 3. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan iklan yang kalian amati lewat televisi atau radio serta internet. Dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha, seperti usaha perikanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbagai dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan pentas budaya daerah di atas. Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat di Indonesia dikenal kemajemukannya. Salah satunya kemajemukan agama. Di Indonesia ada 5 agama pada awalnya. Kemudian ada penambahan 1 agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan tambahan Konghucu. Oleh karena itu, di Indonesia sekarang memiliki 6 agama yang diakui oleh negara. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kokoh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk menciptakan hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong.
Coba perhatikan gambar berikut. Ada beberapa orang yang sedang bekerja sama untuk membangun dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat dalam gambar di atas. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu atau yang lain. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama, dan bersikap nasionalisme. Kamu telah mengamati beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Apa sajakah makna persatuan dan kesatuan bangsa? Diskusikan bersama temanmu satu kelompok dan tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Laporan hasil diskusi. Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. 2. Menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. 3. Menepiskan semua perbedaan yang ada dalam masyarakat. Menjalin persatuan dan kesatuan hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam bentuk kegiatan gotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Masih banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu alami atau kamu saksikan sebagai pencerminan sikap menjalinkan persatuan dan kesatuan. Sekarang, identifikasilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Tuliskan dalam kotak berikut. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan seperti berikut. Yang pertama, menyaksikan Festival Budaya Nusantara. Kedua, memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama. 3. Hidup berdampingan dengan warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. 4. Ikut bergotong royong di lingkungan masyarakat. 5. Bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pembangunan balai RT. Negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Kamu telah memahami beragam kebudayaan Indonesia, mulai dari tarian, nyanyian daerah, sampai rumah adat. Kekayaan budaya Indonesia ini dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan bahasa kebudayaan daerah kepada dunia internasional yaitu melalui pementasan beragam kebudayaan daerah dan dipasarkan di tempat-tempat pariwisata. Dalam hal ini, andil besar dari Dinas Kepariwisataan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah,
Tentunya, Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi, karena penyedia jasa kepariwisataan melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, penjelasan penyedia jasa kepariwisataan telah melakukan kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi itu? Apa saja jenisnya? Usaha dalam kegiatan ekonomi. Mari kita simak usaha ekonomi masyarakat berikut. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi keberagaman kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang membutuhkan pangan. Jadi, jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yuk kita simak. Yang pertama, pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentu dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan hasil bumi dari padi, jagung, dan palawija. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanam tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh perkebunan besar oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga, peternakan. Pernahkah kalian melihat ternak di sekitar rumah kalian? Yuk, peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi. Kemudian unggas, ayam, itik, entok, dan burung. 4. Perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usahanya memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurame, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Kelima, kehutanan.
Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan. Dengan melakukan reboisasi dan peremajaan hutan, contoh hasil hutan yaitu antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan air mineral atau yang lain demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di perut bumi. Untuk mendapatkan perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contohnya, hasil barang tambang lain antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Ketujuh, perindustrian. Apa itu industri? Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi kain, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. 9. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan hutan, serta barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Dan yang terakhir, 9 adalah usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di bawah ini. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Banyak benda-benda di sekitarmu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Tentu saja dengan cara mendaur ulang. Misalnya, memanfaatkan gelas plastik bekas, air mineral untuk membuat bunga plastik. Selain itu, dapat pula memanfaatkan kerang-kerang sebagai bahan membuat hiasan atau figura. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesemuanya itu dapat dijual di tempat wisata sebagai souvenir. Pernahkah kamu menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan benda-benda bekas? Yuk, mari tuliskan dan bertanyalah kepada 2 orang temanmu dalam satu kelompokmu untuk menyebutkan benda bekas dan cara pengolahan serta cara penjualan. Contohnya, pemanfaatan benda di sekitar kita, benda yang digunakan, tutup botol bekas, cara pengolahan, tutup botol bekas dicuci bersih sehingga dipilih-pilih berdasarkan ukuran dan warna.
Kemudian, tutup botol diberi lubang di keempat sisi sampingnya secara sejajar dengan menggunakan alat solder. Kemudian, tiap botol disambung menjadi menyamping dengan kawat kecil atau tali plastik khusus hingga menyambung dengan panjang sesuai kebutuhan atau selera. Kemudian dirangkai sehingga terbentuk keranjang sampah atau pot bunga. Cara penjualan: dengan bekerja sama dengan pemilik warung, toko, souvenir yang berada di daerah wisata. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Misalnya, jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa pangkas rambut, pembuat gula merah, dan juga usaha kepariwisataan. Sekarang, coba kamu lakukan pengamatan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di tempat tinggalmu. Identifikasilah kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggalmu. Hasil identifikasi, contohnya, kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar, perajin gula merah, perajin anyaman, petani sayur, dan usaha tambak. Produk unggulannya adalah gula merah dari sadapan nira pohon kelapa. Tercipta gula merah yang memiliki cita rasa khas. Tak jarang banyak masyarakat yang berminat untuk memakainya. Selain bentuk potongan yang lebih besar dari gula kebanyakan, gula merah pohon kelapa relatif lebih murah. Selain itu, nira pohon kelapa bisa setiap hari disadap tanpa perlu khawatir kehabisan pasokan. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Jangan lupa like dan komen serta subscribe untuk menjadikan channel Cendekiawan Muda menjadi lebih baik lagi. Selamat belajar adik-adik. Sampai bertemu di pembelajaran depan. Oke, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and comment. Thank you.